الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini bertepatan 18 Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa dipertemukan di dalam majlis yang mulia. Tidak lain majlis tersebut adalah majlis ilmu yang tentunya kita sangat berharap lewat kemuliaan majlis ini semoga menjadi salah satu sebab Allah memudahkan jalan kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian serta para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita melanjutkan pembahasan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita sampai pada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sosok sahabat yang sangat luar biasa, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul al malaikah. Bagaimana mungkin aku enggak merasa malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepada dirinya. Allahu Akbar. Apa sih maksud malaikat malu kepada dirinya? Maksudnya adalah bagaimana begitu respeknya malaikat terhadap sosok yang satu ini. Yaitu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Respek jemaah. Karena memiliki kewibawaan, keutamaan, fadail yang sangat banyak. Ya, sehingga Nabi pun malu tatkala ketemu dengan yang respect. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur tatkala di rumahnya ada beberapa orang sahabat, ya diawali ya Abu Bakar masuk, ya minta izin masuk ke rumahnya Nabi, dan pada saat itu Nabi sedang duduk. Ya, wa fi riwayat, dalam satu riwayat dijelaskan betisnya tampak. Kemudian tatkala Abu Bakar masuk, maka Nabi biasa aja. Nabi sambut, ya, Nabi jawab salamnya, tapi Nabi enggak merubah posisi duduknya. Begitu juga yang kedua Umar ibn al-Khattab, sahabat yang luar biasa yang mendapatkan gelar Al-Faruq, sang pembeda. Beliau masuk ke rumahnya Nabi, Nabi izinkan dan Nabi enggak merubah posisinya. Tapi tatkala Utsman ibn Affan yang masuk, maka Nabi merubah posisi duduknya. Allahu Akbar. Ya, seraya kemudian beliau mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Bagaimana mungkin aku enggak malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepada dirinya. Inilah sosok yang akan kita kaji di siang hari ini. Taib. Kita awali dari nama beliau. Kalau antum ingin tahu rujukan yang ngebahas tentang sosok Utsman ibn Affan, di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Ya, ini kitab judulnya Hiqbah Minat Tarikh Ma Baina Wafatin Nabi ila Maqtalil Husain. Ini pembahasan tentang periode sejarah yang penting di dalam Islam. Dari mulai wafatnya Nabi sampai terbunuhnya atau syahidnya cucu Nabi yang bernama Al-Husain ibn Ali. Dibahas secara luar biasa oleh
Syekh ya Utsman Al-Khamis. Yang alhamdulillah nih sebenarnya beliau ada di Indonesia. Ya, sekarang ini belum ada di Indonesia memberikan daurah dan kajiannya, Masya Allah. Taib. Adapun terjemahannya, ana bawakan dua versi. Ana bawa kitab aslinya, ana bawakan juga edisi terjemahannya. Yang edisi terjemahan judulnya Inilah Faktanya. Inilah Faktanya, ini terbitan pertama ya. Taib, cetakan pertama. Yang ditulis ya oleh beliau Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Nah, baik, ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasabnya. Huwa Utsman ibn Affan, ibn Abil As, ibn Umayyah, ibn Abdi Syams, ibn Abdi Manaf. Namanya adalah Utsman, ya. Bapaknya namanya Affan, ya. Kemudian kakeknya bernama Abil As, ya. Nah di atasnya lagi ada nama Umayyah. Makanya beliau masuk kategori Bani Umayyah. Ya, bin Abdi Syams, ibn Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf inilah ya di mana nasab beliau dengan nasab Nabi nyambung pada nama Abdu Manaf. Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ya, ketemu tuh di nama Abdu Manaf. Taib, beliau wa fahuwa yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Ya, tadi anda sudah jelaskan nasabnya ketemu dengan Nabi pada nama Abdu Manaf. Ibunya siapa namanya? Dijelasin di sini. Ummuhu Arwa binti Quraiz ibn Rabi'ah. Ya, nama ibunya Arwa bintu Quraiz. Ya, bin Rabi'ah. Taib. Nah, ada cerita ya terkait dengan ibunda beliau Arwa yang awalnya menikah dengan Affan. Affan ini seorang saudagar, tajir. Apa tajir? Tajir konteks orang Indonesia apa? Orkai gitu ya, Masya Allah. Udah gitu kadang-kadang dipakein istilah melintir lagi. Tajir melintir, ya Allah kaya banget dia Ustaz. Tajir itu dalam bahasa Arab yang artinya pedagang. Ya memang nyambung sih. Orang tuh kalau mau kaya jadi pedagang. Ya, masuki dunia tijarah, perdagangan. Ya, jadi memang beliau dari keluarga kaya nih. Ya, Affan ini pengusaha. Ya, beliau menikahi Arwa binti Quraiz. Tapi kemudian anak persingkat Affan meninggal. Kemudian ya Arwa ibunya Utsman, sahabat Utsman ibn Affan dinikahi oleh Utbah bin Abi Mu'aid. Ya, ada yang ingat gak nama orang yang anda sebut tadi itu? Ya, Uqbah ibn Abi Mu'aid. Siapa tuh orang? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Yang pernah ngeletakin apa? Di punggungnya Nabi? Ari-ari onta, kotoran onta, ya Allah. Ya kebayang ya, kita nih nanti insya Allah musim Idul Adha. Ya hari raya kurban, ya Allah. Ya biasanya posisi kalau antum jadi panitia yang jarang disukai itu posisi yang ngurusin jeroan. Karena bersentuhan dengan kotoran, ya Allah. Ya itu dibawa oleh Uqbah ibn Abi Mu'aid, kemudian diletakin di ya punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang salat. Ya Allah, itu orang itu. Bapak sambungnya siapa? Bapak sambungnya Utsman ibn Affan. Ya Allah. Makanya para ulama katakan posisi Utsman ibn Affan untuk masuk Islam sebenarnya berat. Karena beliau berada di satu lingkungan yang gak kondusif mendukung dia untuk masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam. Yang pertama, ayah sambungnya musuh besarnya Nabi. Yang kedua, ya tadi disebutkan juga nama Abdus Syams. Abdus Syams. Jadi selalu berkompetisi dengan kalangan Bani Hashim. Kalau Nabi kan lebih spesifik ke Bani Hashim. Walaupun ujung-ujungnya nyambung ke Abdu Manaf. Ya, antara Abdus Syams dengan orang keturunan Abdus Syams dengan keturunan Bani Hashim itu termasuk yang selalu berkompetisi. Ya.
Makanya dari sisi ini biasanya di kalangan bangsa Arab terdahulu menjadi faktor penghalang seseorang dapat hidayah. Ya karena kalau sampai kemudian orang-orang dari Abdus Syams mau ngikut Nabi Muhammad SAW yang dari kalangan Hashimiyah, ya Hashimi, maka otomatis ya orang-orang Abdus Syams, keturunan Abdus Syams merasa levelnya di bawah orang-orang Bani Hashim. Seperti itu jemaah. Ya, itu pula yang terjadi kenapa Abu Jahal nggak mau masuk Islam. Karena dia berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum dengan Bani Hashim selalu kompetisi itu. Ya, banyak juga sisi kompetisinya hal-hal yang baik. Ngurusin jamaah haji yang datang, bagi-bagi makanan, minuman. Ya, cuma memang kenapa orang-orang Bani Makhzum khususnya Abu Jahal nggak mau masuk Islam? Karena otomatis ya pamornya akan turun. Di berbagai kompetisi kadangkala Al-Makhzumi menang, kadangkala Al-Hashimi menang. Tapi kalau dalam urusan mau ngikutin sosok dari Bani Hashim yang ngaku Nabi, ini berat. Karena memang dari Bani Makhzum nggak ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Itu jemaah. Ya, jadi fanatisme terhadap golongannya masih sangat kuat. Dan itu yang menjadi faktor penghalang seseorang susah dapat hidayah. Nah, tapi memang karena Allah berikan hidayah. Ya hidayah ini kan hak mutlaknya Allah. Allah sampaikan juga tuh hidayah kepada siapa? Kepada sahabat Utsman ibn Affan. Dan orang yang paling berjasa ya terkait masuk Islamnya Utsman ibn Affan adalah sosok sahabat siapa? Yang ngajak dia masuk Islam, yang ngajak beliau masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Di antara deretan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu mayoritas mereka masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, otomatis beliau termasuk orang yang paling banyak mendapatkan transferan pahala dari Utsman ibn Affan. Kemudian dari siapa lagi? Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Deretan orang-orang tersebut masuk Islamnya karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang jalan kebaikan, kemudian diikuti itu perbuatan baik yang kemudian yang sebelumnya diajarkan oleh seseorang diikuti, maka orang itu akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Dia dapat juga transferan pahalanya itu. Ya, simpelnya ini kajian ya di Nur Salma, antum dapat flyernya, kemudian antum share lagi ya di grup WhatsApp yang antum miliki. Dari hasil share itu ada 1, 2, 3 orang yang kemudian jadi tahu dan datang ke tempat ini untuk ikut kajian. Otomatis dia hadir ke kajian, dia dapat pahala, dinaungi oleh para malaikat, wa anzala alaihimus sakinah, dia dapat ketenangan. Itu kan dahsyatnya majelis ilmu kayak gitu ya. Cuma jangan sampai tenangnya terlalu tenang. Segala sesuatu harus proporsional. Anak khawatir kalau terlalu tenang gak bergerak. Ka'anna fi ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung gitu ya. Karena saking tenangnya. Ya, saking tenangnya sampai-sampai gak bergerak. Bobo, jangan juga ya. Jangan tidur ya. Itu maksudnya. Nah, Masya Allah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Nah, makanya sebatas nge-share flyer, ya ini Masya Allah. Di status antum atau antum punya akun medsos apa, Masya Allah itu luar biasa. Dalam rangka mengikuti jejak langkah para sahabat yang dengan sebab ya andil mereka banyak orang yang kemudian mengikutinya. Masya Allah. As-salama Utsman qabla dukhuli Rasulullah SAW Darul Arqam. Keislaman Utsman bin Affan dia masuk kategori as-sabiqun al-awwalun. Generasi pertama, periode pertama orang-orang yang masuk Islam. Ya, taib. Wa kanat sinnuhu qad tajawazat al-thalathin. Ya, arada alaihi Abu Bakar al-Islam qailan lahu wayhaka ya Utsman. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya masuk Islamnya Utsman itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumahnya Al-Arqam sebagai base camp untuk dakwah. Jadi jelas keislaman Utsman itu di periode awal.
Kemudian umurnya di sini jelaskan ya kisaran 30-an. Ya, sekitaran 30 tahunan. Sebagian ulama lebih menspesifikkan lagi umur beliau 35 tahun karena selisih usia antara Utsman dengan Rasulullah SAW itu 5 tahun. Ya, saat Rasul dinobatkan menjadi seorang nabi dan Rasul 40 tahun. Ya, karena nggak lama setelah itu beliau masuk Islam, berarti 35 tahun. Masya Allah. Awalnya ketika Abu Bakar tuh berkata kepada dirinya, nah ini pentingnya juga komunitas ya maaf. Dimanapun antum punya komunitas, ya manfaatkan itu sebagai ya sarana untuk menebar kebaikan. Nah ini penting. Ya Abu Bakar punya komunitas para pengusaha. Abu Bakar pengusaha gak? Pengusaha. Sebagaimana Utsman, sebagaimana Abdurrahman ibn Auf, sebagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini deretan sahabat yang kaya-kaya nih, Masya Allah. Nah, ketika memang satu komunitas maka punya kesempatan lebih leluasa menyampaikan hal-hal kebaikan. Tatkala Abu Bakar sudah masuk Islam, beliau berkata kepada sahabatnya, "Waihaka ya Utsman, celaka engkau wahai Utsman." Kata Abu Bakar, "Wallahi innaka la rajul hazim ma yakhfa 'alaika al-haq min al-batil." Ya, demi Allah sesungguhnya engkau kan seorang laki-laki yang tegas, yang punya pendirian, yang punya prinsip. Enggak ada sesuatu kebenaran yang samar di hadapanmu wahai sahabatku Utsman. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya, kemudian dia komentari apa yang seharusnya harus segera dirubah dalam kehidupan Utsman. Kata Abu Bakar, "Hadhil awthan allati ya'buduha qaumuka." Ya. Alaysat hijaratan samma'a la tasma'u wa la tubsir ya wa la tadur wa la tanfa'. Beliau katakan, demi Allah engkau adalah seorang yang tegas, punya prinsip. Enggak ada perkara kebenaran yang samar di hadapanmu wahai sahabatku Utsman. Yang selama ini engkau sembah dan kaummu sembah itu adalah berhala-berhala. Ya, yang dikatakan hijaratan sama ya, ini batu nih, cuma batu. Udah gitu disebutin juga tuh sifatnya sama, tuli. Ya Allah, la tasma' wa la tubsir. Dia nggak bisa tuh mendengar apalagi melihat. Wa la tadur wa la tanfa'. Yang selama ini engkau dan kaummu sembah itu nggak bisa menjauhkan engkau dari kemadaratan ataupun mendatangkan manfaat buat dirimu. Nggak bisa. Faqal bala. Ini menunjukkan lembutnya hati Utsman untuk menerima hidayah begitu mudah. Dia katakan bala, tentu apa yang kau katakan benar. Wallahi innaha kadzalik, benar apa yang kau katakan. Ya. Maka Abu Bakar langsung melanjutkan ajakan kepada sahabatnya ini. Qala Abu Bakar, hadhihi Muhammad, ketahuilah ada sosok yang sudah sejauh ini kita sangat mengenalnya, yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Qad ba'athahu Allahu birisalatihi ila jami'i khalqih. Dia adalah seseorang yang Allah utus membawa risalahnya, membawa ajaran, itu ajaran Islam kepada semua makhluknya. Ketahuilah dia adalah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian to the point. Fahal laka an ta'tiyahu wa tasma' minhu. Jadi kalau kita melihat nih misalnya teman kita mau ajak ke arah kebaikan, ke jalan Allah. Dia udah mulai merespon positif. Jangan sia-siain lagi itu kesempatan itu untuk sampai kepada puncak ajakan kebaikan yang akan kita sampaikan. Itu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena tadi dia udah dengar Utsman merespon, bala wallahi benar, apa yang engkau katakan benar semua. Wahai sahabatku Abu Bakar. Maka ya Abu Bakar melanjutkan, ya, apakah engkau mau untuk segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau dengarkan apa yang beliau akan katakan kepada dirimu? Apa kata Utsman? Qala na'am, tentu. Ya. Kemudian wa fil hali marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Utsman ajbillah ila jannatih. Dan gayung bersambut sampai tiba waktunya, ya. Di satu momen lewatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Utsman ibn Affan. Dan Rasul pun langsung menyampaikan ajakannya.
Ya, ajakan kepada Utsman untuk masuk Islam. Apa yang beliau katakan? Ya Utsman, wahai sahabatku Utsman, ajibillahi ila jannati. Ya, sambutlah seruan Allah. Ya, agar engkau meraih surganya. Artinya masuk ke dalam Islam, masuk Islam. Fa inni Rasulullah. Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya. Fa inni Rasulullah ilaik wa ila jami'i khalqik. Jadi di antara perkara akidah, jadi dalam syahadat yang kita harus ucapkan dan kita yakini, ya, yaitu yang pertama mengakui tentang keesaan Allah satu-satunya Tuhan ilah yang berhak untuk kita ibadahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, ikrar. Ya. Bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang syariatnya wajib kita ikuti. Makanya ya seperti sosok Abu Sufyan. Abu Sufyan itu termasuk telat masuk Islamnya. Rada-rada keras juga nih orang. Ya, sampai dipaksa, awalnya itu dipaksa oleh Al-Abbas. Kalau ente nggak mau masuk Islam, pada saat itu peristiwa Fathu Mekah, Rasul membawa 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Mekah cuma punya sekitar 2.000 sampai 3.000 pasukan. Udah nggak bisa nandingi kekuatan kaum muslimin. Ya. Pimpinan Mekah siapa saat itu? Abu Sufyan. Ya, dan Abu Sufyan termasuk nih orang yang jadi target untuk dibunuh. Kenapa? Dia musuh besar kaum muslimin, pemimpin gembongnya orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya Al-Abbas melihat ada peluang nih agar Abu Sufyan masuk Islam. Ya, diperintahkan, enggak mau masuk Islam. Baru ketika Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi mengatakan, kalau engkau enggak mau masuk Islam, copot nih kepala dari leher. Baru deh. Ya. Dan saat itu ya Al-Abbas segera memboncengi Abu Sufyan untuk menemui Nabi. Di perjalanan ya menjelang atau saat menemui Nabi ya menuju Nabi, Umar ibn Al-Khattab udah ngeliat tuh. Wah, ini dia nih musuh besar umat Islam. Jadi dikejar tuh sama Umar ibn Al-Khattab. Cuma Allah takdirkan lebih dulu sampai di hadapan Nabi. Ya, sehingga pada akhirnya selamatlah Abu Sufyan. Lain cerita tuh kalau ternyata berhasil disusul oleh Umar, ditebas sama Umar. Umar nggak salah kalau sekiranya saat itu ya dia bisa menyusul dan kemudian ditebas. Karena emang jelas-jelas Abu Sufyan musuh utama kaum muslimin. Ya, pemimpin dari musuh Rasul dan kaum muslimin. Ya Allah. Ya, awalnya saat diperintahkan untuk bersyahadat, dia katakan ketika dia melihat 10.000 pasukan ya dengan luar biasanya ya menggetarkan hatinya, pada akhirnya ciut juga hatinya. Dan beliau meyakini, oh ini kalau bukan karena pertolongan Allah, kelar hidupnya. Makanya dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia yakin banget tuh hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tapi untuk poin kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia belum yakin. Ya, sampai tiba waktunya ketika Fathu Mekah sudah terjadi, Rasul masuk ke lingkungan Ka'bah, Rasul lewat. Ada Abu Sufyan. Abu Sufyan menganggap, wah ini kesempatan bagus nih. Dalam hatinya, wa huwa yuhadditsu fi nafsihi. Dia bicara di dalam hatinya. Ya ini kesempatan bagus nih. Kayaknya lengah nih Nabi. Saya mau tuntasin nih keinginan untuk membunuhnya dari sejak dulu. Padahal udah masuk Islam tuh. Tapi belum yakini Rasul sebagai utusan Allah. Akhirnya ya Nabi berbalik di saat Abu Sufyan sedang menghadap ke arah yang lain. Nabi menepuk punggungnya. Ya, kalau engkau menuntaskan apa yang ada dalam hatimu, ya, maka niscaya Allah akan menyengsarakan dirimu selamanya. Artinya Rasul tahu, diberitahu oleh Allah apa yang ada di dalam hatinya. Sejak saat itulah dia katakan, ya, laqad tayaqantu, aku baru yakin engkau memang utusan Allah. Taib. Jadi perkara syahadat ada 2 poin yang harus kita yakini. Taib. Makanya Rasul katakan, fa inni Rasulullah, aku ini utusan Allah. Ya, di hadapanmu engkau harus tahu, aku ini utusan Allah. Wa ila jami'i khalqi, dan kepada semua manusia, orang-orang yang mau beriman, mengakui, meyakini aku adalah utusan Allah, maka dia akan selamat. Intinya begitu. Ya, Masya Allah. Kemudian la ilaha illallah wahda la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
belum mengucapkan dua kalimat syahadat, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar ya kecuali hanyalah Allah, dan bahwasanya Rasul Muhammad dia adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Karena memang Allah sudah nyatakan Rasul yang Allah utus untuk kita jadikan sebagai tauladan, sebagai ikutan itu dari jenis yang sama seperti kita. Makanya di dalam kalimat syahadat juga ya, dalam redaksi kalimat syahadat ada yang berbunyi wa anna Muhammadan abduhu, hambanya Allah wa rasuluh. Ya, hamba Allah dalam wujud manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis yang sama seperti kalian, yaitu sama-sama manusia. Makanya nggak ada alasan tuh. Kadang-kala kan kita suka ngeles ketika kita ikutin sunnah Nabi dong. Ini Nabi ngajarin begini, begitu. Itu kan Nabi tuh. Kadang-kala ngelesnya begitu tuh. Itu kan Nabi Ustadz. Karena justru Nabi untuk kita ikuti. Terlebih Nabi yang Allah utus dari jenis yang sama kayak kita manusia. Dengan kemahaadilan Allah, Allah nggak utus tuh Nabi, Rasul untuk kita contoh itu dari jenis malaikat. Enggak. Karena kalau dari jenis malaikat kita nggak bisa ngikutin. Malaikat la yahtaju illa akli wa syurb wa naum wal akl dan sebagainya. Ya. Malaikat nggak butuh makan, minum, tidur, enggak kan? Ya, malaikat nggak buang hajat dan sebagainya. Makanya diutus yang sama agar kita bisa mengikuti pola kehidupannya, pola kegiatannya. Ya, kecuali memang pada poin-poin yang khusus diperuntukkan syariat tersebut hanya untuk Nabi. Baru pas tuh kita mengatakan, ya itu kan Nabi Ustadz. Misalnya pada poin apa? Bapak-bapak pasti tahu. Tuh, senyumnya antum udah jawaban sebenarnya. Dalam urusan bab apa? Ta'addud. Ya kan, ta'addudnya Nabi ini beda sama ta'addudnya kita. Apalagi nggak ta'addud gitu ya. Yang ta'addud aja tuh nggak bisa sama dengan ta'addudnya Nabi dari sisi jumlah. Nabi berapa istrinya? Yes, sebagian riwayat mengatakan 9, sebagian lain mengatakan 11. Taib. Sedangkan kita kan ada pembatasan. Berapa batasannya? 4. Ya, kita 4 tuh. Nah, dari sisi itu ya, tapi dari sisi yang lain kita memang ya wajib mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi pada akhirnya beliau pun masuk Islam dengan begitu mudahnya. Menunjukkan lembutnya hatinya. Ya, lembut banget hatinya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Beliau mendapatkan julukan Dzunnurain, seseorang yang memiliki 2 cahaya. Ajib, ya Allah. Satu-satunya manusia yang ya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir Nabi Muhammad SAW, yang dengan izin Allah dia dapat karunia bisa menikahi 2 orang putri Nabi. Tuh, cuma beliau tuh. Allahu Akbar. Istri pertamanya siapa? Ya. Kenapa dikatakan Dzunnurain, seseorang yang punya 2 cahaya? Li'annahu tazawwaja bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikahi putri Nabi yang pertama adalah Ruqayyah. Tuh. Ruqayyah. Itu salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma nama ini kalau udah sampai Indonesia pelafalannya udah beda biasanya. Karena nyesuaiin dengan lidahnya orang Indonesia. Enggak Ruqayyah lagi, biasanya Rogaye gitu ya. Biasanya begitu ya. Itu terambil dari Ruqayyah jemaah ya. Falamma tuwfiyat ya, ketika Ruqayyah wafat, tazawwaja ukhtaha Umma Kulthum. Kemudian beliau menikahi ya saudaranya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum. Ya. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulthum dua-duanya putri Nabi jemaah. Dinikahi oleh Utsman. Allahu Akbar. Tapi enggak dalam satu waktu. Makanya kalau di kita ada istilah apa? Naik atau turun ranjang. Ini maksudnya begitu. Ya, boleh. Yang penting enggak satu kesempatan. Ya,
Apakah dengan sebab meninggal atau dengan sebab cerai? Ya. Taib. Kemudian kunyahnya. Wa kunyatuhu Abu Abdullah. Ya, beliau dapat gelar atau kunyah ya, yaitu Abu Abdullah. Karena memang salah satu nama anaknya adalah Abdullah. Sebutan lain yaitu Abu Amr. Ya, Abu Amr, Masya Allah. Beliau juga salah satu sahabat, bahkan termasuk yang paling awal, hajara ilal Habasyah, yang hijrah ke Ethiopia. Allahu Akbar. Ini sahabat yang luar biasa. Ngapain nih jauh-jauh ke Ethiopia, nyebrang laut dan sebagainya, untuk menyelamatkan keislaman dan keimanannya. Karena kondisi Mekah nggak kondusif, ya, untuk ditinggali. Ya, sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW perintahkan banyak sahabatnya yang mampu berangkat deh ke Habasyah. Karena di negeri tersebut sekalipun negeri kafir, itu negeri kafir cuma. Bahkan pemimpinnya, rajanya yang bernama Najasyi. Najasyi sebenarnya bukan nama, itu gelar. Sebutan untuk penguasa Habasyah itu Najasyi. Sebagaimana Fir'aun itu bukan nama. Itu gelar untuk penguasa Mesir. Adapun nama beda-beda, ada Ramses 1, 2 dan sebagainya. Sebagaimana Najasyi. Ya, Taib. Begitu juga Kisra, ya, untuk penguasa di Persia. Ya, Kaisar untuk penguasa di Romawi. Ya, gitu. Namanya ada Heraklius dan sebagainya. Taib. Nah, penguasa di Habasyah dan mayoritas atau semua penduduknya adalah Nasara. Ya. Tapi khususnya penguasanya itu memang penguasa yang baik, suka memberikan perlindungan kepada pihak manapun, ya, yang meminta perlindungan kepada dirinya tatkala mendapatkan kezaliman. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu hukum fikih. Boleh ketika memang kita tuh meminta perlindungan misalnya ya kepada negara kafir yang jelas-jelas dia bisa ngasih perlindungan. Ya, atau diajak kerjasama untuk memberikan rasa aman. Misalnya di saat gejolak perang Teluk lagi rame dulu kan. Maka pemerintah Saudi dia minta pihak mana, negara mana untuk nge-backing dari sisi keamanan. Nge-backup dari sisi keamanan. Amerika kan. Ya, walaupun nggak gratis kan. Nah, seperti itu boleh jemaah. Karena ada sebagian kita terlalu ekstrim tuh dijadiin boneka tuh, dijadikan boneka Amerika tuh. Karena memang kondisinya umat Islam ya di masa sekarang lemah, jemaah. Maka boleh-boleh saja. Ya sebagaimana Rasul perintahkan sahabat berangkat ke Habasyah. Kalian berangkat, minta perlindungan dari rajanya. Ya, dan benar dilindungi. Taib. Ya, demikian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki banyak anak ya. Ada tercatat sekitar 15 atau 14 putra yang beliau miliki. Masya Allah. Jadi memang seharusnya kita juga punya obsesi jemaah. Ya, untuk memiliki banyak anak. Karena sahabat-sahabat yang utama ini anaknya banyak jemaah. Masya Allah. Termasuk istrinya juga banyak. Ya, taib, istrinya banyak. Ya, bahkan di sini dijelaskan wa azwajatuhu atau wa azwajuhu, bini-bininya, istri-istrinya banyak. Ya, kalau kita istri kita, gitu ya. Taib. Nah, anak-anaknya siapa saja? Di sini disebutkan beberapa nama. Ya, yang pertama anak laki-lakinya itu Abdullah. Kemudian yang kedua Abdullah al-Asghar, ya, sama kayak Umar ibn al-Khattab. Jadi ngasih nama kepada anak simple, nggak perlu ribet, nggak perlu sampai membuat seseorang nggak bisa tidur tuh, karena mikirin nama anak. Ya Allah, antum kayaknya pucat banget, akhi. Ya Ustaz, 2 hari 2 malam belum bisa tidur. Kenapa? Belum ketemu nama anak. Ya Allah, ngapain sih kita nyusahkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya simple dalam Islam? Lihat deretan nama anak-anaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pertama Abdullah, yang kedua Abdullah al-Asghar, Abdullah kecil. Intinya Abdullah juga gitu loh. Ya. Khalid, ya, Aban,
Umar, Sa'id, Abdul Malik, Amr, dan Anbasah. Ini menunjukkan ada nama Khalid, ada nama Umar, ada nama Sa'id. Yang kita tahu tuh nama-nama sahabat juga. Jadi satu sama lain sahabat tuh saling mencintai. Bukti cinta mereka satu sama lain ditunjukkan ketika mereka jadikan nama-nama sahabat yang dicintai itu untuk nama anaknya. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Kalau anak perempuannya namanya pertama Maryam, yang kedua Ummu Sa'id, yang ketiga Aisyah. Allahu Akbar. Yang keempat Maryam. Maryam yang beda nih, Maryam Ats-Tsaniyah. Masya Allah. Dan yang terakhir Ummul Banin. Jadi tadi 9 tambah 5, 14. Istrinya yang pertama Ruqayyah bintu Rasulillah. Yang kedua Ummu Kulthum bintu Rasulillah. Yang ketiga Fakhitah bintu Ghazwan. Yang keempat Ummu Amr bintu Jundub. Yang kelima Fatimah bintul Walid ibn Abdi Syams. Yang keenam Ummul Banin bintu Uyainah. Yang ketujuh Ramlah bintu Syaibah ibn Rabi'ah. Dan yang kedelapan Nailah bintul Farafisah. Jadi istrinya Utsman itu ada berapa? 8 jemaah. Ya Allah. Tapi ini pun gak satu kesempatan. Terbukti meninggal Ruqayyah, nikahin Ummu Kulthum. Begitu. Karena tetap ya kembali kepada syariat yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Batasan maksimal dalam satu kesempatan 4. Ya, 4. Masya Allah. Ini menunjukkan ya sahabat-sahabat Nabi itu istrinya banyak. Atau dengan kata lain ini ya andai pun ini lebih dari 4. Ya, tapi tidak dalam satu kesempatan. Kita bisa pahami sahabat gak betah membujang. Tuh, ini pesan buat kita. Apalagi hidup di akhir zaman. Subhanallahil azim. Fitnah syahwat wa syubuhat. Ya, khususnya syahwat nih yang kaitannya dengan bagaimana kita menjaga syahwat kita di tempat yang benar. Jalannya apa? Nikah. Ya, ini terbukti nih. Meninggal Ruqayyah, cepat-cepat cari. Yang berikutnya siapa? Ummu Kulthum. Kemudian yang ketiga, Fakhirah. Berarti enggak betah, membujang jemaah. Ya makanya sebagian salaf terdahulu, ya para pendahulu kita, mereka ada yang doa kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan aku dalam keadaan membujang. Ya Allah, jadi sekarang yang masih betah ngebujang udah cepet-cepet dicari deh ya. Nah, ya yang udah punya bini aja dibolehin nambah, apalagi masih bujang kan gitu ya. Cari jemaah, karena terbukti nih ya. Utsman ibn Affan ya, beliau cepat-cepat mencari ya pengganti ketika istrinya meninggal. Taib. Kemudian keutamaannya, Allahu Akbar, ini keutamaan yang luar biasa. Ini terakhir sebagai penutup. Dan keutamaan inilah yang kemudian menjadi salah satu poin ketika Umar ibn Al-Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang utama untuk bermusyawarah menentukan siapa orang yang paling pantas untuk menggantikan dirinya. Ada persingkat yang awalnya kandidatnya ada 6. Ya. Ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. 3 mundur. Tinggal sisa 3 lagi. Ya. Yang 3 ini siapa aja? Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf mundur. Allahu Akbar. Ya. Sisi pembeda, sesuatu yang beda dengan model kepemimpinan atau pemilihan pemimpin zaman sekarang. Jadi kalau zaman orang-orang terbaik di masa lalu, mereka justru mengkampanyekan rivalnya yang lebih layak. Ya. Bukan ya menunjukkan jati dirinya, jualan kecap nomor 1 itu enggak gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Terkerucutkan 2, Utsman dan Ali. Kenapa Utsman terpilih? Utsman gak bisa disaingi keutamaannya oleh Ali pada poin di saat perang Tabuk. Ya, yang Nabi katakan ya bahwasanya di dalam perang Tabuk itu Nabi sedang mempersiapkan Jaisul Usrah, pasukan yang sedang mengalami berbagai macam problem. Problem apa? Problem ekonomi.
Kaum muslimin saat itu lagi lemah ekonominya. Sedangkan untuk perang butuh biaya gak? Butuh biaya besar. Makanya sebuah negara kalau sampai terjadi peperangan hampir bisa dipastikan ya dia akan mengalami defisit dari sisi ekonomi. Karena membutuhkan cost yang besar. Makanya kita nikmat ya jemaah. Jangan justru hancurkan nikmat yang Allah udah kasih nih ke bangsa kita nih, bangsa Indonesia. Dengan aksi-aksi bom bunuh diri, dengan mengatakan ini negeri tauhid dan sebagainya. Wallahi Darussalam, ini negeri yang aman sentosa jemaah. Indonesia. Kita nikmat ibadah, nikmat kajian, nikmat melakukan berbagai macam kebaikan jemaah. Ya. Nah di masa Nabi saat perang Tabuk ini jaraknya dari Madinah sekitar 750 sampai 800 km. Jadi pertengahan menuju Syam. Allahu Akbar. Jadi termasuk ini perang yang terjauh yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat di masanya. Di saat musim panas, ya tahulah antum bagaimana panasnya Arab tuh, khususnya Madinah atau wilayah sekitarnya ekstrim jemaah. Udah gitu lagi kurang dari sisi ekonomi. Ya. Dan kemudian Nabi memberikan motivasi karena perang ini butuh modal. Siapa yang siap berdonasi membiayai kaum muslimin di dalam perang Tabuk ini, maka baginya Allah siapkan surga. Allahu Akbar. Siapa sosok yang datang? Ja'a Utsman ibn Affan. Datang Utsman ibn Affan. Dia bawa 940 onta. Allahu Akbar. Bukan cuma onta doang. Itu onta itu kendaraan yang digunakan untuk bawa logistik. Kalau sekarang tuh mungkin kontainer jemaah. Wow Akbar, 940 onta. Komplit dengan beragam macam logistik kebutuhan kaum muslimin untuk perang. Gak cukup hanya itu. Ya disiapkan juga oleh beliau siapkan 60 kuda perang. Subhanallah, 60 atau 70 kuda perang. Kendaraan tempur. Ya, ini baru dari sisi perlengkapan dan persenjataan. Butuh fulus. Iya dong, butuh. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ya, di sini menarik banget jemaah. Datang Utsman ibn Affan, ya, bersama bi alfi dinarin fi thawbihi. Ketika beliau datang mendekati Nabi sambil bawa 1000 dinar di bajunya. Gimana bahasa Indonesia itu? Dinar, satu koin dinar itu 4,5 gram emas murni. 1 gram emas murni katakanlah 1 juta. Berarti 4 juta lebih tuh. 4,25. Ya 4,25 juta. Kaliin aja 1000. 1 dinarnya 4,25 juta. Berarti sekitar 4 M lebih ya. Allahu Akbar. Ditaruh di bajunya. Anda gak tahu bahasa Indonesia apa ya. Kalau bahasa condet dikandutin gitu ya. Dibawa begitu. Dan apa yang terjadi? Ya, Nabi saat itu sudah mempersiapkan pasukan Jaisyal Usra, pasukan yang memiliki banyak masalah. Ya, ternyata Utsman udah siapin 940 ekor unta, berikut perlengkapannya, logistiknya. Kemudian 60 kendaraan tempur, 60 kuda perang. Di samping itu beliau bawa tuh 1000 dinar, 4,25 M. Allahu Akbar. 4/4 M jemaah. Bagaimana cara beliau memberikan ke Nabi? Ya Allah, fasabbaha fi hijrin Nabi, dituangin tuh ke pangkuan Nabi. Kerincing. Dinar jemaah, ya Allah. Karena belum transfer saat itu. Ya, jadi dituangin tuh ke pangkuannya Nabi, ya Allah. Faja'alan Nabi sampai heran jemaah. Sampai kaget nih dengan donasinya Utsman. Udah 940 ya onta berikut logistik, tambah 60 kendaraan perang, ya kuda perang, ditambah lagi 1000 dinar, 4,25 M. Ya sampai-sampai Nabi ngebolak-balik koin, yuqallibuha. Ngebolak-balik tuh koin dinarnya. Ini benar ini Masya Allah. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan ma darra ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Setelah perbuatanmu yang seperti ini, maka apapun kau lakukan tidak akan pernah bisa memadaratkan dirimu. Artinya ini penegasan dari Nabi, ente sosok yang dijamin surga. Ya, mau kesalahan apapun yang ente buat nggak akan bisa memadaratkan dirimu. Kenapa? Kebaikannya nih nggak akan bisa dikalahkan dengan kesalahannya. Allahu Akbar. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup.
Ya ada, karena waktu istirahat antum juga sudah selesai. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.